Seorang wanita muda berusia 30 tahun, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Ia adalah seorang pegawai BPS yang bertugas di Halmahera Timur. Kasus ini awalnya misterius, namun berkat kerja keras pihak kepolisian, tabir gelap mulai tersingkap. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana wanita itu bisa menjadi korban pembunuhan? Dan siapa dalang di balik semua ini? Mari kita simak beritanya. Karya Listianti Pertiwi, atau akrab disapa Tiwi, seorang wanita muda berusia 30 tahun, asal Magelang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Tiwi adalah seorang pegawai BPS yang bertugas di Halmahera Timur. Ia ditemukan meninggal di rumah dinasnya dengan keadaan sudah membusuk. Kejadian pembunuhan terhadap Tiwi terungkap setelah teman-temannya curiga korban belum masuk kerja setelah mengajukan cuti. Dengan inisiatif sendiri, teman-temannya mendatangi rumah dinas korban. Setelah datang ke tempat korban, temannya sudah mendapati korban sudah tidak bernyawa dan sudah tercium bau busuk yang menyengat. Pelaku ternyata adalah rekan kerja Tiwi sendiri, seorang pria berinisial AH alias Hanafi. Motif pembunuhan ini sungguh tragis. Menurut penyelidikan, pelaku terlilit hutang pinjaman online atau pinjol. Akibat kecanduan judi online atau judol, ia membunuh korban dengan cara dibekap sampai tewas. Kronologi kejadian menurut keterangan pelaku bermula ketika pelaku berupaya meminjam uang kepada korban, tapi ditolak. Pelaku kemudian mengintai Tiwi dari kamar calon istrinya, yang juga teman korban. Pada Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025 pagi, Aditya membuntuti korban ke kamarnya. Ia lalu menyumpal mulut korban dengan bantal dan lakban. Pelaku memaksa korban membuka ponsel dan memberitahu PIN aplikasi keuangan, lalu mentransfer 38 juta rupiah ke akun GoPay miliknya. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Semoga diberi kesehatan dan rejeki yang barokah. Amin. Mari kita lanjutkan. Tak berhenti di situ, pelaku mencairkan pinjaman online atas nama korban. Total dana yang diambil mencapai 89 juta rupiah. Setelah uang didapat, korban dibekap hingga tewas. Setelah itu, untuk menutupi kejahatannya, ia mengambil HP korban dan mengajukan cuti atas nama korban. Pelaku juga membalas pesan dari teman korban supaya tidak ada yang curiga. Yang lebih parah lagi, pelaku juga mengganti akun korban dan memanipulasi media sosial korban dengan me-retweet cuitan tentang depresi. Seolah-olah korban sedang mengalami depresi sehingga membuat alibi kalau korban meninggal dengan cara bunuh diri. Kemudian setelah itu pelaku membuang dua handphone korban dan chargernya di tempat terpisah. Usai membunuh korban, Aditya melarikan diri ke Ternate dan melangsungkan pernikahan. Ia menikah dengan teman kerjanya sendiri yang juga teman korban. Uang yang diambil dari korban juga digunakan untuk membiayai tiket pesawat orang tuanya dari Jakarta ke Ternate. Saat acara pernikahan, pelaku terlihat bisa senyum bahagia seolah tidak ada kejadian apa-apa. Padahal ia sudah melakukan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Setelah polisi memburu pelaku, akhirnya pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku menyerahkan diri ke polisi karena merasa resah telah diburu pihak kepolisian. Sang istri juga telah diperiksa oleh polisi dan dinyatakan tidak terlibat dalam kasus ini. Ia merasa syok berat karena orang yang baru menikah dengannya ternyata adalah pembunuh sahabatnya sendiri. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya pinjol dan judi online. Jangan sampai terlilit hutang yang akhirnya membawa kita pada tindakan kriminal. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian tadi sekilas berita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.